Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai alat-alat optik. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu dapat mendeskripsikan fungsi dan bagian alat optik. Yang kedua, dapat menentukan kekuatan lensa pada penderita miopi dan hipermetropi. Yang ketiga, dapat menghitung jarak dan perbesaran pada alat optik yang berakomodasi dan yang tidak berakomodasi. Yang keempat, dapat menganalisis pembentukan bayangan pada alat optik. Jadi, alat-alat optik itu ada mata, kaca pembesar atau loupe, mikroskop, kamera, dan teropong. Selanjutnya yaitu bagian-bagian mata. Yang pertama ada kornea. Kornea merupakan bagian depan mata diliputi oleh membran transparan yang berfungsi sebagai pelindung bagian-bagian yang ada di dalamnya. Pupil. Pupil merupakan tempat lewatnya cahaya yang menuju ke retina. Sklera atau selaput putih. Sklera adalah bagian dinding putih mata yang berfungsi untuk melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata. Iris berfungsi untuk mengatur lebar pupil sehingga banyak cahaya yang masuk ke mata bisa dikendalikan. Aqueous humor merupakan cairan yang terdapat di antara kornea dan lensa mata. Otot ciliaris merupakan bagian mata yang mengatur panjang fokus ke lengkungan lensa. Lensa mata berfungsi untuk memfokuskan cahaya atau bayangan benda agar tepat jatuh di retina. Koroid berfungsi untuk mencegah pantulan cahaya di bagian dalam bola mata dengan menyerap semua cahaya yang masuk ke mata. Retina merupakan lapisan mata yang berfungsi sebagai layar penerima cahaya atau bayangan benda. Vitreous humor merupakan cairan yang berfungsi untuk memberi bentuk dan kekokohan pada mata. Vitreous humor terdapat di antara lensa mata dan retina. Bintik kuning merupakan lapisan mata yang mengandung sel-sel pekat cahaya. Bintik buta merupakan sel-sel retina yang tidak pekat cahaya. Saraf optik berfungsi untuk meneruskan informasi visual benda yang diterima retina menuju otak. Selanjutnya yaitu kelainan pada mata. Jadi kelainan pada mata ini ada rabun jauh atau miopi, rabun dekat hipermetropi, mata tua presbioti, dan astigmatisme atau silindris. Nah, pada mata normal titik dekatnya itu 25 cm, sedangkan titik jauh tak terbatas, yang mana bayangan jatuh tepat di retina. Selanjutnya, rabun jauh. Jadi, rabun jauh atau miopi ini mempunyai titik dekat kurang dari 25 cm dan titik jauh tak terbatas, yang mana bayangan jatuh di depan retina, sehingga agar dapat melihat dengan normal dapat dibantu dengan kacamata berlensa cekung. Kekuatan lensa pada rabun jauh itu P sama dengan negatif 100 dibagi titik jauh atau PR. Sementara pada rabun dekat, titik dekatnya lebih dari 25 cm, titik jauhnya tak terbatas. Bayangan yang jatuh berada di belakang retina, ditolong dengan kacamata lensa cembung. Kekuatan lensa yang digunakan pada rabun dekat, P sama dengan negatif 100 bagi titik dekat. Mata tua atau presbiopi memiliki titik dekat lebih dari 25 cm dan titik jauh terbatas, yang mana mata tua ini dibantu dengan kacamata bifokal atau rangkap. Selanjutnya astigmatisme, yang mana kornea mata tidak terbentuk sferiks tapi silindris, sehingga ditolong dengan kacamata silindris agar bayangan jatuh tepat di retina. Contoh soal,
Ani memiliki titik dekat 120 cm untuk dapat membaca dengan jelas pada jarak 30 cm. Ani harus menggunakan kacamata berkekuatan berapa dioptri? Diketahui bahwa titik dekat sama dengan 120 cm dan jarak normal SN sama dengan 30 cm. Ditanya kekuatan lensa. Rumus yang digunakan yaitu P sama dengan 100 dibagi SN dikurang 100 dibagi titik dekat. Sehingga didapatkan kekuatan lensanya 2,5 dioptri. Selanjutnya yaitu kaca pembesar atau loop. Loop merupakan alat optik yang menggunakan lensa cembung yang memiliki jarak fokus dekat dengan lensanya. Loop berfungsi untuk melihat benda-benda kecil sehingga tampak lebih besar dan lebih jelas. Bayangan yang dihasilkan loop yaitu maya, tegak, dan diperbesar. Bisa dilihat pada gambar, jika pengamat tanpa menggunakan loop, maka objek yang dilihatnya akan sama. Sementara jika pengamat menggunakan loop dengan mata berakomodasi, bayangan akan terlihat lebih besar. Yang mana perbesaran untuk mata tak berakomodasi M sama dengan SN bagi F, dan perbesaran untuk mata berakomodasi maksimum M sama dengan SN per F tambah 1. M sama dengan SN dibagi jarak fokus ditambah SN dibagi jarak tertentu. Contoh soalnya, Mia memiliki sebuah lensa yang jarak fokusnya 5 cm, digunakan sebagai loop. Berapa perbesaran angular loop dengan akomodasi maksimum, yang mana mata Mia normal? Maka diketahui jarak fokusnya 5 cm dengan jarak baca normal yaitu 25 cm. Yang ditanyakan perbesaran akomodasi maksimum. Maka rumus yang digunakan M sama dengan SN dibagi jarak fokus ditambah 1. Jadi 25 cm dibagi 5 cm ditambah 1. Jadi 5 ditambah 1 sama dengan 6 kali. Jadi perbesaran akomodasi maksimum pada mata Nia saat menggunakan kaca pembesar loop yaitu 6 kali. Yang selanjutnya yaitu mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Mikroskop terdiri dari dua jenis lensa, yaitu objektif, lensa yang dekat dengan benda, dan lensa okuler, lensa yang dekat dengan pengamat. Nah, sifat bayangan akhir yang dihasilkan mikroskop adalah maya diperbesar dan terbalik. Untuk mata tak berakomodasi, dapat digunakan persamaan sebagai berikut. Yang mana M itu merupakan perbesaran mikroskop, SOB merupakan jarak benda terhadap lensa objektif, SOK merupakan jarak benda terhadap lensa okuler, FOK merupakan jarak fokus lensa okuler, dan D merupakan perpanjangan. Contoh soal, benda A diletakkan 3 cm dari lensa objektif. Jika jarak fokus lensa objektif dan lensa okuler masing-masing 2 cm dan 6 cm, maka perbesaran bayangan yang terjadi adalah ditanya perbesarannya. Jadi, selanjutnya yaitu teropong. Teropong adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda yang jauh agar terlihat lebih dekat dan jelas. Nah, teropong ini ada teropong bintang, teropong bumi, teropong panggung, teropong prisma, dan teropong pantul. Teropong bintang, perbesaran untuk mata tak berakomodasi. Teropong bintang, perbesaran untuk mata berakomodasi. Teropong bumi untuk mata tidak berakomodasi, persamaannya yaitu yang mana FPB sama dengan jarak fokus lensa pembalik.
Contoh soalnya, teropong bintang memiliki perbesaran angular 10 kali. Bila fokus objektif 50 cm, maka panjang teropong diketahui jarak fokus lensa objektif 50 cm, perbesarannya 10 kali. Ditanya jarak teropongnya, yaitu D. Jadi, perbesaran sama dengan jarak fokus lensa objektif dibagi jarak fokus lensa okuler, maka didapatkan jarak fokus lensa okulernya 5 cm. Dan didapatkan jarak teropongnya 55 cm. Jadi panjang teropongnya 55 cm. Selanjutnya yaitu kamera. Kamera memiliki persamaan dengan mata, yaitu sama-sama memiliki jenis lensa cembung yang sifat bayangannya nyata terbalik diperkecil. Bagian-bagian kamera yang pertama yaitu lensa. Pada kamera menggunakan lensa cembung yang berfungsi untuk membiaskan cahaya yang masuk sehingga terbentuk bayangan yang nyata, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya yaitu apertur, berfungsi untuk mengatur besar kecilnya diafragma. Plat film berfungsi sebagai tempat bayangan yang menghasilkan gambar, dan shutter sebagai pengambilan objek benda di plat film. Karena kamera memiliki persamaan dengan mata, maka persamaannya sama dengan lensa cembung. Contoh soalnya, Ani sedang mengatur kamera untuk memotret benda yang jaraknya jauh, yang mana panjang fokus lensa kamera ada 50 mm. Ani ingin memotret benda yang jaraknya 1,5 meter dari kamera. Tentukan jarak lensa dan film agar bayangan tetap terbentuk pada film tersebut. Diketahui jarak fokus lensanya yaitu 50 mm, jarak benda dari kamera 1,5 meter atau 1500 mm. Ditanyanya jarak antara film dengan lensa yaitu S-aksen. Yang mana kita menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Maka didapatkan jarak antara film dengan lensa yaitu 51,72 mm.